Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fiddin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Yang mana ketika nikmat tersebut ingin kita hitung, maka niscaya tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Dan kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai leader umat, sebagai pemimpin umat, sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang ubudiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan sedikit berbagi ilmu, yaitu yang berkaitan tentang meraih kebahagiaan dengan meninggalkan maksiat. Meraih kebahagiaan hakiki dengan meninggalkan maksiat. Sebagaimana yang telah kita fahami bersama, kita ini manusia tidak akan pernah terlepas dari namanya perbuatan dosa. Kita ini manusia, bukan malaikat. Bagaimanapun tingginya tingkat kesolehan kita, bagaimanapun tingginya tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pada saat tertentu kita tergelincir melakukan yang namanya dosa. Kita pasti tergelincir yang melakukan namanya maksiat. Baik itu maksiat melalui pendengaran, maksiat melalui penglihatan, maksiat melalui lisan kita, maksiat melalui tangan kita, dan organ-organ tubuh kita yang lainnya. Yang intinya bahwa kita manusia tidak ada satupun yang lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa sebaik-baik seorang hamba yang berbuat dosa adalah seorang hamba yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik anak cucu Adam, yaitu yang ketika mereka melakukan dosa, yang ketika mereka melakukan maksiat, mereka tidak menunda-nunda taubatnya. Mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits beliau, bahwa semua anak Adam banyak berbuat salah. Kita ini, saya dan kita semua adalah anak cucu Adam. Semua anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat maksiat, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa dan maksiat itu sangat berbahaya bagi hati kita. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan yang melanggar syariat Islam itu berdampak yang sangat beresiko, yang sangat berbahaya bagi hati kita. Sebagaimana bahayanya racun bagi tubuh kita. Seperti itulah perumpamaannya. Kita lihat racun itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, bagi fisik kita, bagi organ tubuh kita, bagi jasmani kita. Begitupun dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran agama, pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan, itu sangat berdampak bagi hati kita. Dan seluruh keburukan dan bencana yang menimpa kita tidak lain itu dikarenakan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa seluruh keburukan, seluruh musibah, seluruh bencana yang menimpa diri kita, yang terjadi pada diri kita, tidak lain itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Jelas, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Wa ma asabakum min musibah bima kasabat, dan musibah apa saja, dan bencana apa saja, dan keburukan apa saja, malapetaka apa saja yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu disebabkan karena dosa-dosamu. Itu disebabkan karena maksiatmu. Itu disebabkan karena engkau menjauh dari agama. Itu kata kunci. Itu kata kuncinya. Ketika kita ditimpa sebuah masalah, kita ditimpa sebuah musibah, kita ditimpa sebuah malapetaka, maka mari koreksi, mari introspeksi diri. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada pelanggaran syariat yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibahnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada kita. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang berakal sehat, saya dan kita semua manusia secara umum, baik dia muslim maupun kafir, semua mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Semua mencita-citakan yang namanya kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. Itu fitrah manusia.
Kebahagiaan ini terkadang dicari, diusahakan, ditempuh dengan berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara akan dilakukan manusia untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Seluruh usaha, seluruh ikhtiar, seluruh kemampuan akan dikerahkan. Demi apa? Demi mencapai yang namanya sebuah kebahagiaan. Sebagian di antara kita mencari harta dengan susah payah karena mengukur kebahagiaan itu dengan harta. Sebagian di antara kita bersusah payah dengan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah jabatan, untuk mendapatkan sebuah kedudukan, karena dia menganggap bahwa kebahagiaan itu terdapat pada pangkat dan jabatan atau kedudukan yang tinggi. Ini, orang-orang seperti ini, ketika mereka ditanya, untuk apa mereka melakukan itu? Mengorbankan segala yang mereka miliki. Siang malam banting tulang, tidak mengenal panas dingin, hujan, dan sebagainya. Dia terus berikhtiar, dia terus bekerja, dia terus berbuat untuk sebuah jabatan, untuk sebuah kedudukan, untuk harta benda. Ketika mereka ditanya, untuk apa itu? Tiada lain jawaban mereka adalah untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk masa depan yang bahagia. Namun, terkadang di antara mereka, bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, namun sebaliknya, yang mereka dapatkan adalah kesengsaraan yang berkepanjangan. Penderitaan yang tiada henti. Ini terkadang di antara kita sudah susah-susah payah berikhtiar untuk mengumpulkan harta benda, sudah berusaha untuk mendapatkan sebuah jabatan dan kedudukan, justru hartanya, justru kedudukannya, justru jabatannya yang membuat dia sengsara. Dia mendapatkan jabatan, kemudian dia korupsi dengan jabatannya tersebut, masuk penjara, mendapatkan kesengsaraan. Dia berusaha untuk mendapatkan harta yang banyak, dia dapatkan, kemudian harta itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan untuk berfoya-foya, dihabiskan untuk minum-minuman keras, dihabiskan untuk tempat-tempat prostitusi. Maka hartanya itu membuat dia hancur, membuat dia sengsara. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Betapapun banyaknya harta seseorang, depositonya di bank berapapun banyaknya, pendidikan akademiknya setinggi apapun, jabatan dan pangkatnya setinggi apapun, kalau dia dapatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya. Tidak mungkin. Kebahagiaannya hanya kebahagiaan yang menipu. Kebahagiaannya hanyalah kebahagiaan yang semu, yang sementara. Kita lihat dia bergelimbangan harta, memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, pangkat dan jabatan yang tinggi, uang yang banyak. Kita lihat sepintas bahwa dia bahagia. Tetapi kalau dia dapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, maka pasti hatinya tidak tenang. Maka pasti hatinya tidak tentram. Maka pasti hatinya gelisah. Contoh, para koruptor merampok uang rakyat. Kita lihat dia dengan kendaraan mewahnya, dengan rumah mewahnya, kemudian kita beranggapan dia tenang. Tidak. Dia tidak tenang. Wallahi demi Allah, dia tidak tenang. Dia gelisah. Jangan-jangan sampai ketahuan atas korupsinya. Jangan-jangan sampai dia terlacak korupsinya sehingga dia bisa masuk dalam penjara. Tidak akan tenang. Jadi ini kata kuncinya, bahwa tidak ada kebahagiaan yang hakiki dalam hati seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka kita jangan tertipu, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalaupun dia rasakan itu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu hanya semu. Kebahagiaan itu hanya sesaat dan akan berganti dengan kesengsaraan,
akan berganti dengan kepedihan, baik di dunia, dan kalau dia tidak bertobat, maka akan berlanjut ke akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Silahkan kita kaya, silahkan kita memiliki harta yang banyak, silahkan kita memiliki pangkat dan kedudukan dan jabatan, silahkan. Tetapi itu harus didapatkan sesuai dengan koridor-koridor syariah. Maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati kita. Kaum muslimin, para jamaah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pula bahwa perbuatan maksiat memiliki banyak dampak buruk kepada orang yang melakukan maksiat. Karena memang perbuatan maksiat tidak ada dampak baiknya. Ada banyak dampak buruk yang diakibatkan, yang disebabkan ketika seseorang gemar suka melakukan maksiat, suka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, suka melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dalam tulisan ini setidaknya ada 4 dampak buruk yang diakibatkan oleh seseorang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sering melakukan maksiat, melakukan dosa, maka orang itu akan terhalang dari mendapatkan ilmu. Nah ini, orang yang gemar melakukan maksiat, orang yang suka melakukan dosa, maka dipastikan bahwa orang tersebut akan terhalang untuk mendapatkan ilmu. Dia rajin datang ke majelis pengajian, dia rajin mendengarkan dakwah, dia rajin mendengarkan nasihat, dia rajin hadir di majelis-majelis para ulama, dia rajin membaca buku. Namun di satu sisi dia gemar bermaksiat. Bermaksiat ketika dia bersendirian, maka yakin dan percaya tidak akan dia mendapatkan manfaat, faedah dari ilmu tersebut. Kita lihatlah bagaimana di sekeliling kita. Banyak orang yang rajin mengikuti pengajian, banyak orang yang rajin mengikuti majelis taklim, tapi ilmunya tidak bertambah. Bahkan ilmunya tidak bertambah, maka amalannya pun tidak bertambah. Dari tahun ke tahun hanya itu saja amalannya. Tidak ada peningkatan, tidak ada tambahan daripada amalan-amalannya. Padahal dia rajin mengikuti kajian, dia rajin mengikuti majelis ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hamba. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hamba. Nah, hati ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu ketika orang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan dosa, selalu melakukan maksiat, selalu melakukan perkara-perkara haram. Maka yakin dan percaya, walaupun dia rajin mengikuti pengajian, walaupun dia rajin mengikuti majelis ilmu, tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat yang dia dapatkan dari kehadirannya di majelis ilmu. Ini yang pertama, secara singkat, bahwa orang yang gemar melakukan maksiat, gemar melakukan dosa, maka dia akan terhalang dari mendapatkan cahaya ilmu. Inilah jawabannya. Mengapa kita sering bertanya, saya sudah puluhan tahun mengikuti pengajian, rajin hadir di majelis ilmu, tetapi kenapa amalan saya tidak bertambah? Kenapa iman saya tidak bertambah? Karena di satu sisi kita gemar melakukan yang namanya dosa. Di satu sisi kita gemar melakukan dosa saat kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Tampil alim di hadapan orang banyak, tampil soleh-solehah di hadapan orang banyak, tampil takwa di hadapan orang-orang banyak, tetapi ketika dia bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha haitsuma kunta. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bertakwa ketika di masjid, bertakwa ketika di kantor, bertakwa ketika di pasar, bertakwa ketika bersendirian, bertakwa ketika di keramaian. Inilah orang-orang yang bertakwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang kedua, orang yang gemar melakukan maksiat dosa, kita bisa ukur dalam diri kita bahwa orang tersebut terhalang dari melakukan ibadah.
malas beribadah, tidak bersemangat beribadah, loyo beribadah. Ya ini, mengapa kita malas beribadah? Mengapa kita malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada lain karena kita gemar melakukan dosa. Kita gemar melakukan maksiat, kita gemar melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Maka itulah jawabannya. Kita malas bangun tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. Apa penyebabnya? Dosa dan maksiat yang kita kerjakan di siang hari. Kita malas, loyo untuk bangun salat ketika mendengarkan as-salatu khairu minan naum. Ketika muazzin subuh mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kita tidak mampu bangkit bangun untuk melaksanakan salat subuh. Kenapa? Karena di sana ada dosa, di sana ada maksiat, di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan. Itu jawabannya. Mengapa hati kita tidak tergerak melangkahkan kaki datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah 5 kali sehari semalam? Itu disebabkan ada dosa dan pelanggaran maksiat yang kita lakukan terus menerus. Di situ. Jadi ini yang kedua, bahwa orang yang selalu melakukan maksiat, maka dia akan terhalang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalang, tidak bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbuatan maksiat dampaknya adalah hati akan suram dan merasa terasing. Ini sudah jelas. Orang yang selalu melakukan dosa, orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya suram, gelisah, tidak ada ketenangan, selalu muncul was-was dalam hatinya. Sebab hati nurani kita tidak pernah berdusta. Makanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan dan kita ragu apakah ini baik atau tidak, maka tanyakan ke dalam hati kita. Maka hati itu tidak akan pernah berdusta. Ya, terkadang kita ketika kita melakukan dosa, maka dalam hati itu akan muncul bahwa itu dosa, itu maksiat, itu pelanggaran agama. Pasti akan muncul seperti itu. Ya. Jadi ini yang ketiga, bahwa hati akan suram dan merasa terasing disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu hati menjadi sempit dan lemah. Hati kita sempit dan lemah. Itu 4 secara singkat dalam tulisan ini tentang dampak daripada perbuatan dosa dan maksiat. Banyak sekali kaum muslimin sebenarnya. Banyak sekali dampak daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian terkadang dampak dosa itu tidak langsung kita rasakan. Ya, seseorang melakukan dosa, Allah tidak langsung berikan balasannya. Allah terkadang menunda balasan daripada dosa tersebut. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dia baru dapatkan balasan daripada dosanya. Ya ini. Jadi terkadang ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan balasan dosa tersebut, tidak. Allah tunda dulu. Terkadang kita sudah lupa, barulah Allah memberikan balasan daripada dosa kita. Terkadang seperti itu. Ini selanjutnya kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan pahamilah bahwa seorang hamba yang hidup hatinya, jadi seorang hamba yang hidup hatinya, ada cahaya iman dalam hatinya, maka setiap maksiat yang dia lakukan itu akan membuatnya gelisah. Setiap dosa yang dia lakukan akan membuatnya gundah. Setiap dosa yang dia lakukan akan menyesakkan hatinya. Inilah orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya. Inilah orang-orang yang masih hidup hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang melakukan dosa, maka akan muncul dalam hatinya mengatakan bahwa itu dosa, bahwa itu perbuatan maksiat, bahwa itu pelanggaran agama, bahwa itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang hidup hatinya. Ya, itulah orang-orang yang hidup hatinya. Ketika dia bermaksiat, maka timbul perasaan menyesal, maka timbul perasaan gelisah, tidak tenang perasaannya. Sebaliknya, orang yang hidup hatinya, ketika dia meninggalkan maksiat,
ketika dia meninggalkan dosa, dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, coba kita lihat, ketika ada peluang dosa yang bisa saja kita lakukan, tetapi kita tinggalkan dosa tersebut, maka pasti akan terasa bahagia dalam hati kita. Maka akan terasa ketenangan dalam hati kita. Maka akan terasa ketentraman dalam jiwa kita, dalam hati kita, karena kita berhasil meninggalkan dosa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa siapa saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala umatku yang meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Allah akan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kepuasan jiwa dalam dirinya. Itu yang kita rasakan. Dan saya rasa kita semua pernah merasakan itu. Ketika kita ada sebuah peluang dosa, kita mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk melakukannya. Kita punya peluang melakukannya, kemudian kita tinggalkan, maka akan muncul ketenangan, kebahagiaan dalam diri kita. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Itulah ukurannya. Jadi sebuah kebaikan, ukurannya adalah ketika kita melakukannya, ketika kita mengerjakannya, jiwa kita merasa tenang. Ya, jiwa kita merasa tenang dan hati kita merasa tentram. Hati kita merasa tentram, jiwa kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Itulah ukuran bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sedangkan dosa adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Jadi ini, dosa itu ukurannya sesuatu yang kita kerjakan namun mengganjal, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, tidak tenang jiwa kita, tidak tenang jiwa kita melakukannya, dan membuat kita ragu. Ada keraguan kita melakukannya, ada keraguan kita untuk mengamalkannya. Meskipun manusia sudah memberikan penjelasan kepada kita, manusia sudah memberikan penjelasan kepada kita, tetapi masih ada keraguan, masih ada ketidaktenangan kita melakukannya, maka itulah barometer bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Jadi ini. Kemudian kita lihat lagi dalam tulisan ini kaum muslimin, ya, manfaat meninggalkan dosa. Ada beberapa manfaat kebaikan yang dirasakan bagi orang-orang yang meninggalkan dosa. Yang pertama, membahagiakan hati. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, orang yang meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, ada kebahagiaan dalam hatinya. Contoh, orang yang meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala dan orang yang meninggalkan rokok karena sakit, itu beda. Beda perasaan kita. Orang yang meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala, setelah mengkaji penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' para ulama, kemudian kajian para ilmu kedokteran, kemudian dia hentikan rokok karena Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa rokok itu mohon maaf haram, dia hentikan, maka ada kebahagiaan tersendiri dalam dirinya karena dia sudah berhasil meninggalkan rokok yang merupakan perbuatan haram, dibandingkan orang yang meninggalkan rokok karena alasan kesehatan. Ya, kenapa tidak merokok? Ya, sudah sakit-sakitan. Ya, sudah divonis nauzubillah paru-paru TBC oleh dokter, maka saya tinggalkan rokok. Itu beda rasanya kaum muslimin, meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melapangkan dada kita dan membersihkan jiwa kita. Jelas, dosa yang kita tinggalkan itu akan merupakan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ya, karena dosa itulah yang mengotori jiwa kita. Nah, ketika dosa itu kita tinggalkan, maka secara otomatis akan menjadi pembersih hati kita, pembersih jiwa kita. Orang yang meninggalkan dosa, dadanya akan lapang dan hatinya bahagia.
Ini kata kuncinya. Orang yang meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pengganti yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya akan lapang dan hatinya akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan haram, maka hatinya terasa sempit disebabkan dosa yang dia lakukan. Walaupun dia bergelimangan materi, tetapi terasa sempit kehidupannya, terasa susah kehidupannya, karena kemaksiatan akan menghilangkan berbagai kenikmatan. Ini kata kunci juga. Semua kemaksiatan, semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menghilangkan berbagai kenikmatan dalam diri kita. Kenikmatan hidup akan hilang, kenikmatan berumah tangga akan hilang ketika dalam rumah tangga itu diwarnai dosa dan maksiat. Selalu ada hal-hal yang haram dalam rumah tangga. Maka lihatlah bagaimana rumah tangga itu hilang kenikmatan. Allah cabut keberkahan, Allah cabut kenikmatan dalam rumah tangga. Walaupun sekali lagi rumah tangga itu bergelimangan materi. Ya, kita lihat banyak rumah tangga yang hancur, yang ribut, yang cekcok, yang bermasalah. Padahal kalau kita lihat rumah tangga itu penuh dengan bergelimangan harta, tidak ada yang kurang, rumah mewah, mobil mewah, deposito di bank banyak, tetapi selalu kacau, selalu bermasalah, tidak tentram, tidak tenang, selalu ribut. Maka itulah disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut. Yang kedua, buah meninggalkan dosa. Orang yang meninggalkan dosa, orang yang meninggalkan maksiat, maka orang tersebut mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan, di mana permasalahan inilah yang menyesakkan hati orang-orang fasik dan pelaku maksiat. Ini orang yang senantiasa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Setiap masalah, setiap problema, setiap masalah yang dihadapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar penyelesaian bagi orang-orang yang meninggalkan dosa. Karena orang yang meninggalkan dosa adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang-orang bertakwa dalam surah At-Talaq. Ya, kita lihat dalam surah At-Talaq juz 28, di situ rentetan-rentetan ayat tentang jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada orang bertakwa. Salah satu di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ini adalah orang yang menjauhi dosa. Salah satu di antara cirinya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu bentuk ketakwaan adalah menjauhi dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Jadi masalah, setiap kesulitan-kesulitan, setiap hambatan-hambatan, Allah yang akan langsung turun tangan memberikan solusinya dengan cara yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, buah dari meninggalkan dosa adalah dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Ya, kebalikan dari tadi, orang yang selalu melakukan dosa maka dia susah melakukan ketaatan, dan orang yang menjauhi dosa dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan. Ya, mudah membaca Al-Qur'an. Selalu ada waktu yang luang, dia berikan waktu yang cukup khusus untuk membaca Al-Qur'an. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk berinfak, membantu fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu pembangunan masjid. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga, bahwa orang yang menjauhi dosa, buahnya, hasilnya adalah dia akan dimudahkan, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Tidak susah rasanya melakukan ketaatan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita selalu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
selalu menunda-nunda ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di sana ada dosa yang kita lakukan, yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Ya. Jadi dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Oleh karena maksiat ini kaum muslimin, kita pertegas, dosa ini kaum muslimin dapat membutakan pandangan hati. Jadi bukan mata yang dibutakan, pandangan hati kita. Kalau hati kita sudah buta, tidak mampu lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, maka itu adalah sumber kecelakaan, malapetaka yang sangat besar menimpa diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Ya. Dosa memadamkan cahaya, yaitu ilmu, dan menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalam tulisan ini, buah meninggalkan dosa yaitu merasakan manisnya iman dan manisnya ketaatan kepada Allah. Ketika kita meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka di sana kita akan merasakan manisnya iman. Bahagia betul kita dengan iman kita. Bahagia betul dengan keislaman kita. Bangga betul dengan kita, dengan keimanan yang ada pada diri kita. Dan meninggalkan dosa, kita akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman rasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, berlama-lama membaca Al-Qur'an, nyaman rasanya, bahagia rasanya membaca Al-Qur'an berlama-lama. Melaksanakan salat sunat misalnya, salat tahajud misalnya, bahagia rasanya berlama-lama sampai 1 jam, sampai 2 jam, tidak terasa karena nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebabkan karena kita menjauhi dosa, disebabkan karena kita menjauhi maksiat. Ya. Menjauhi dosa, kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini dengan baik dan benar. Mengapa banyak di antara kita yang berilmu, pendidikan akademiknya tinggi, akan tetapi mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram, mana tauhid, mana kesyirikan. Padahal kalau kita lihat pendidikannya luar biasa tingginya. Kenapa? Karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul mengenal agama ini dengan baik. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya kenikmatan yang sangat besar, atau tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada seseorang yang telah dapat merasakan manisnya iman. Tidak ada. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang lebih indah, yang lebih baik dibandingkan ketika seseorang sudah merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya iman, lezatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama kita pernah mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Ini perkataan para ulama kita, bahwa sesungguhnya ketahuilah di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Ya. Di dunia ini ada surga, kata ulama kita. Barang siapa yang tidak memasukinya, surga di dunia tersebut, maka di akhirat nanti pasti niscaya orang tersebut tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga tersebut. Dan surga itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah, bagaimana itu Allah, di mana itu Allah. Ma'rifatullah. Karena memang dalam sebuah kitab ada namanya kitab 3 landasan utama. Di situ disebutkan ada 3 landasan yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Islam, mengenal Islam, dan ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, buah meninggalkan dosa yaitu mudah memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu di antaranya adalah meninggalkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga.
Nah, ini juga sedikit kita akan luruskan bahwa yang dimaksud dengan rezeki di sini tidaklah semata-mata uang. Yang dimaksud dengan rezeki di sini bukanlah hanya semata-mata harta benda. Rezeki bisa berupa kesehatan, rezeki bisa berupa anak yang soleh dan soleha, rezeki bisa berupa tetangga yang baik, ya, rezeki bisa berupa kedudukan, rezeki bisa berupa jabatan, rezeki bisa dengan disembuhkannya penyakit kita, rezeki bisa dengan dihindarkannya kita dari musibah dan malapetaka. Itulah rezeki. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ya. Kemudian yang keenam secara singkat yaitu memelihara cahaya hati agar tidak terpadamkan oleh kegelapan maksiat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa maksiat itu akan memadamkan cahaya dalam hati kita. Dosa itu akan memadamkan cahaya dalam hati kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa hati kita ini diibaratkan sebuah kertas yang putih. Ya, setiap kita melakukan dosa, maka tertorehlah titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak noda-noda hitam dalam hati kita. Bahkan hati kita, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa sudah banyak kita lakukan dan tidak kita tobatkan, maka hati kita akan tertutupi dengan dosa, tertutupi dengan maksiat, maka hati kita akan hitam dan hati kita akan sakit, bahkan hati kita akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, kita tidak tobatkan kepada Allah, maka dosa itulah akan menjadi titik-titik hitam dalam hati kita, dan hati kita akan tertutupi dengan dosa. Maka pada kondisi seperti inilah kita tidak akan mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Karena hati kita sudah terselimuti dengan dosa. Nah ini. Jadi dosa itu mematikan hati, cahaya hati. Dengan kata lain, sebaliknya ketika seseorang meninggalkan dosa, maka akan memelihara cahaya hati dalam diri kita masing-masing. Yang ketujuh, jelas, orang yang menjauhi dosa, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawabannya. Mengapa terkadang kita sudah berdoa tetapi doa kita tidak diijabah, doa kita tidak dikabulkan? Mungkin saja di sana ada dosa, mungkin saja di sana ada maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, diberi kemudahan dalam memperoleh ilmu. Ya, ini orang yang menjauhi dosa, Allah akan mudahkan dirinya untuk memperoleh ilmu, cepat paham. Ya, hadir di majelis ilmu, cepat paham apa yang disampaikan oleh ustadz misalnya. Membaca buku, Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk cepat memahami isi buku tersebut. Mendengarkan dakwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya dengan baik untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Kemudian yang kesembilannya itu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, orang yang menjauhi dosa, meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan kecintaan, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada subuh kali ini yang berkaitan tentang meraih kebahagiaan dengan meninggalkan maksiat. Bahwa kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya dapat kita rasakan, hanya dapat kita nikmati ketika kita menjauhi maksiat dan dosa. Sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan cara jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah, maka ketahuilah kebahagiaan tersebut, keberhasilan tersebut adalah kebahagiaan yang semu. Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan yang semu, yang akan berganti dengan penderitaan, yang akan berganti dengan azab baik dunia dan akhirat ketika kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di antara kita ada yang diijabah doanya agar Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan negeri kita tercinta Indonesia ini dan dunia secara umum dari wabah virus corona, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang,
kita bisa datang lagi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, bersilaturahmi, dan yang lain-lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan yang normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar boleh kita lakukan. Usaha boleh kita lakukan. Tetapi ujung-ujungnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa menghentikan semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah karena doa itu adalah senjata kaum muslimin. Doa mugul ibadah. Doa itu adalah senjata, doa itu adalah perisai kaum muslimin. Maka kita berdoa. Di Indonesia ini banyak ulama-ulama kita yang lurus. Banyak ulama-ulama kita yang lurus. Banyak orang-orang saleh. Banyak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini, kalau ini musibah, ujian ini, kalau itu ujian, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah kita dan para alim ulama kita setelah mereka melakukan kajian yang mendalam untuk kemaslahatan kita semua di Indonesia ini dan dunia pada umumnya. Demikian apa yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus wajib menerimanya. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kita ragu untuk mengikutinya. Dan segala kekhilafan, kesalahan, keseleo lidah dalam menyampaikan materi ini itu datangnya dari saya. Jadi mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.